ataupun misalnya bukan karena kita ingin berjumpa siapapun di tempat ini, tapi hadirnya kita di tempat ini adalah karena kita mengharapkan kedekatan dan kebersamaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan satu malaikat, yang malaikat itu bahasa kita ini intelijennya Allah. Ini malaikat itu tugasnya keliling di muka bumi ini, mencari di mana ada perkumpulan orang-orang yang di sana berzikir kepada Allah, menyebut nama Rasulullah. Maka tatkala malaikat ini tadi menemukan, maka dia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengajak malaikat-malaikat lain untuk datang ke dalam majelis itu. Maka tatkala malaikat ini bertemu dengan Allah, malaikat itu ditanya, "Wahai malaikat, apa yang kau temukan?" "Aku melihat sekumpulan orang yang mereka di situ berzikir kepada Allah. Mereka menyebut nama kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW." Lalu kata Allah, "Apa yang mereka inginkan?" "Mereka memohon kepada Engkau surga, ya Allah." "Apakah mereka pernah lihat surga?" "Tidak pernah, ya Allah." "Maka saksikan, dia akan kumasukkan ke dalam surgaku." Amin. Jadi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, pada hakikatnya Bapak Ibu ini sudah mendapat tiket ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di tempat ini dibacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka timbul rasa rindu kita dengan Nabi Muhammad, timbul rasa rindu kita dengan Rasulullah. Maka rindu dengan Rasulullah ini pun akan mempercepat jalan kita menuju ke dalam surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada kekasih kita, junjungan kita, Nabi Muhammad, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkumpulnya kita di tempat ini adalah tidak lain karena memperingati kelahiran beliau, memperingati lahirnya manusia, makhluk yang paling mulia di dunia, di muka bumi ini. Dari zaman dulu hingga zaman akhir nanti, tidak ada satupun manusia yang mulia kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, kenapa Rasulullah itu mulia? Kenapa Rasulullah itu dikatakan sebagai makhluk satu-satunya yang paling mulia, paling dicintai Allah? Jawabannya adalah karena hanya Rasulullah sajalah satu-satunya manusia yang pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pernah bertatap langsung, bertatap wajah, bertatap muka langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang termulia. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah memuji Nabi Muhammad SAW itu dalam hadis qudsi. Ini hadis qudsi ini artinya firman Allah yang langsung disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kedudukan hadis qudsi ini di bawahnya Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi ini firman Allah yang disampaikan Allah langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Jibril. Itu dalam hadis qudsi. Allah menyatakan laulaka. 3 kali Allah sebutkan ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, maksudnya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Makanya ini sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Yang dikatakan alam itu apa, Pak? Yang dikatakan alam itu yang dimaksud Allah di sini itu adalah masyiwallah. Segala sesuatu yang selain daripada Allah, maka itu namanya alam. Nabi Muhammad diturunkan Allah, diutus Allah adalah untuk menjadi
cuma dunia ini aja. Nabi Muhammad tuh diutus untuk bangsa malaikat, untuk bangsa jin, pokoknya semua, setan, pohon, batu-batuan, semua benda mati, benda hidup, manusia, baik orang beriman maupun orang kafir. Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istimewa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kedudukannya tinggi. Makanya Habib Ali Habsyi tadi dalam maulid itu dibacakan, ada beliau menyebutkan bahwa Rasulullah itu seperti apa? Ahsanan nasi khulqan wa khuluqa. Nabi Muhammad itu ahsan, terbaik. Nabi Muhammad itu terbaik dari sisi penciptaan, baik itu jasadnya, fisiknya maupun akhlaknya. Jadi Nabi itu paling topnya, Nabi Muhammad itu paling topnya manusia. Sempurnanya manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau ibu-ibu selama ini mengetahui yang manusia paling gagah, paling tampan itu Nabi Yusuf, ya boleh. Oh pokoknya kalau anaknya hamil lalu baca surah Yusuf, ya kan? Biar anaknya gagah. Sekalinya yang lahir bini-bini anaknya. Nah makanya jangan masuk surah Yusuf terus. Tahu kan yang gagah, yang paling tampan itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusufnya cuma seperempat aja ketampanan Nabi Muhammad itu. Jadi seperempat itu ketampanan, separuh ketampanan Nabi Muhammad itu adalah ketampanan Nabi Yusuf. Nah separuhnya lagi itu ketampanan para nabi-nabi, seperempatnya, dan seperempatnya lagi ini kita ini seberataan yang dapat. Jadi yang kita dapatnya yang gagah-gagah yang duduk di sini nih, nah itu seperempat aja, yang cantik-cantiknya juga seperempat aja itu daripada ketampanan Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah. Ini kalau bicara lagi masalah Rasulullah, tadi dibilang Habib Ali Habsyi, ahsanan nasi khulqa. Khulqa itu maksudnya dari sisi penciptaan jasadnya. Itu dalam kitab Imam Tirmizi itu diceritakan Nabi Muhammad itu fisiknya, itu kitab Imam Tirmizi itu mengisahkan bagaimana bentuk fisik Rasulullah itu diceritakan semua di dalam situ, hadis kumpulannya itu. Sehingga ulama mengatakan kalau orang memiliki kitabnya ini tadi, kitab Imam Tirmizi ini yang mengisahkan tentang fisik Rasulullah, maka sama artinya orang itu di rumahnya itu ada Nabi Muhammad. Menyimpan aja kitabnya, menyimpan. Ulun alhamdulillah di rumah ada kitabnya itu, walaupun bahasa Indonesia, kitab daripada Imam Tirmizi. Jadi pribadi dan budi pekerti Rasulullah itu terjemahannya. Itu di dalamnya diceritakan Nabi itu kayak apa alisnya, bentuk hidungnya, Nabi itu matanya kayak apa, warna kulitnya Nabi seperti apa, jenggotnya Nabi itu kayak apa, luar biasa. Hidungnya kayak alis, janggutnya kayak lebah bergantung, alis matanya itu seperti huruf nun. Rambut Rasulullah itu digambarkan tidak lurus kayak artis-artis Korea itu, nah lurus kalau tidak lurus seperti itu enggak. Makanya kita jangan berempatan lurus. Nabi itu ada lurus rambutnya, jangan empat-empatan. Dan Nabi itu rambutnya tidak juga keriting kayak Ahmad Albar itu, keriting ribo itu, nah ribo. Nabi tidak begitu. Jadi Nabi itu tidak keriting dan tidak lurus. Apa dia kita? Ikal, gelombang. Itu rambutnya Rasulullah. Makanya kalau pian rambutnya ikal jangan diluruskan, berarti itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi itu. Ini sudah rambutnya bergelombang, diluruskan lagi, diribunding ya lah. Wah, ini kada kenal dengan Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad itu kalau dibandingkan dengan bebinian yang paling cantik, kalah bini-bini yang cantik itu dengan Nabi Muhammad. Coba. Padahal Nabi Muhammad itu laki-laki. Kalau dibandingkan dengan perempuan yang paling cantik, itu kalah perempuan yang cantik itu dengan Nabi Muhammad itu. Apalagi kalau dibandingkan dengan laki-laki yang paling tampan kayak Nabi Yusuf tuh, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Rasulullah tuh dijadikan Allah sempurna dari sisi penciptaan. Fisiknya itu baru dari sisi fisik.
Nih diceritakan keringatnya Rasulullah, keringat gue. Ini ulun berkeringat ini. Keringat Rasulullah itu pada satu ketika Rasulullah pulang dari perjalanan, salah satu istrinya itu melihat Rasulullah ini berkeringat, kecapean, tidur, lalu disekanya keringat Rasulullah itu dengan kain, lalu dimasukkannya keringat Rasulullah itu dalam botol. Nah, dimasukkan di perah, melakukan di dalam botol keringat Nabi itu. Buat apa itu? Ternyata keringat Rasulullah itu digunakan buat obat berurut. Nah, kalau keseleo, kalau untuk orang misalnya pegel-pegel, itu diusapkan keringatnya Rasulullah, maka sembuh. Selain jadi obat, keringat Rasulullah itu wangi. Rasulullah itu kalau duduk di satu tempat itu seminggu kada hilang baunya. Kalau pian keringat pian Pak. Rasulullah. Ludah Nabi, ludah Nabi meludah. Harusnya pakai ludah pian. Ludah Nabi tidak pernah Nabi itu kalau meludah jatuh langsung ke tanah. Kenapa Bib? Nabi meludahnya ke langit kan? Nah, Nabi itu kalau meludah, ludahnya diperebutkan oleh sahabat. Sahabat Rasulullah itu berebut ludahnya Nabi Muhammad. Bayangkan, kenapa? Ludahnya Nabi ini wangi, Bu. Wangi, harum. Darah Rasulullah itu pernah salah seorang sahabat itu disuruh bekam. Habis bekam darahnya itu jangan Nabi buang darah ini di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Pikirnya taruhnya ke rumahnya, wah ini kita ketahuan biniku, dibawanya ke sembunyikannya di mana, nanti ketahuan orang. Akhirnya ibu pikir, wah, akhirnya Pak diminumnya darah Rasulullah itu, karena kalau sudah diperlukan kan ada yang tahu kan. Lalu ketika ketemu Rasulullah, tanya Rasulullah, kau buang kemana darah yang tadi, darahku? Kata Rasulullah, kata sahabat tadi, sudah aku minum ya Rasulullah. Memang Rasulullah itu tahu, Rasulullah ini kan kasyaf. Rasulullah itu tahu bakal ini pasti seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah mengatakan, tidak akan dimakan api neraka orang yang di dalam tubuhnya ada mengalir darahku. Nah, itu hadis Nabi. Hadis Nabi, tidak akan dimakan api neraka orang yang di dalam tubuhnya ada darahnya bercampur dengan darahku. Itu hadisnya. Kencingnya Nabi pernah juga pas Nabi satu ketika pulang kencing dalam satu tempat, datang sahabat ini rupanya di jalan, rupanya merasa kehausan mencari air minum, nggak tahu yang diminum itu bekas kencingnya Nabi tadi, nggak ada bau, nggak seperti kencing kita, nggak ada bau, nggak ada apa, diminum. Nabi tanya, di mana tadi disebut? Sudah diminum ya Rasul. Coba. Ini Rasulullah. Istimewanya dari sisi penciptaan aja sudah istimewa. Tapi adakah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi itu fisiknya? Adakah di dalam Al-Qur'an itu Allah memuji Nabi yang paling gagah, Nabi yang paling tampan? Tidak ada. Tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi itu yang dipuji apanya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang terpuji. Yang terpuji itu, yang dipuji Allah itu akhlaknya. Kenapa demikian? Kenapa yang dipuji Allah itu adalah akhlaknya? Kalau fisik kita ini kan kada bisa anak protes. Kalau sudah diberi Tuhan pesek ya pesek kan. Kalau sudah diberi Tuhannya pendek sudah harus terima, ya kan? Kalau kita misalnya bisa minta dengan Allah, kalau kita bisa mohon dengan Allah, kita ini minta diciptakan itu pokoknya yang paling bagus sudah. Hidung mancung, gigi rata, ya kan? Kulit mulus, ya kan? Tinggi semampai, rambut bergelombang, pokoknya maunya yang sempurna tuh Pak. Kalau minta, ya kalau jujur. Kalau kita mau minta kepada Allah, tapi apa boleh buat? Sudah diberi Allah macam ini, ya terima aja, ya kan? Artinya kalau urusan fisik ini kita tidak bisa apa-apa, sudah itu tergantung pemberian Allah. Sudah apa yang diberi itu disyukuri aja, ya kan?
jangan dirubah-rubah. Ini bersuntik, behal, gigi dan sebagainya. Nah itu kan mensyukuri nih pemberian Allah itu namanya. Nah urusan fisik ini tidak bisa diapa-apain sudah, itu pemberian Allah. Cuma kita syukuri, makanya mau meniru Nabi dari sisi fisiknya itu kada mungkin. Makanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah itu apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang paling baik. Nabi tadi juga dalam Al-Quran Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji. Jadi Nabi Muhammad itu bukan akhlaknya yang bukan akhlak terpuji, di atasnya akhlak terpuji, di atasnya. Jadi kalau ada akhlakul karimah, akhlak yang baik itu, ini Nabi di atasnya lagi. Nah, itu misalnya ulun kepada Habib duduk di atas kursi. Ya kalau kira-kira kursinya di atas apa Habib yang di atas? Habib duduk di atas kursi. Yang di atas itu kursinya apa Habib? Habib. Habib kalau Quran di atas meja, berarti mejanya di bawah, ya kan? Qurannya di atas. Jadi kalau Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji. Jadi akhlak yang terpuji itu Nabi Muhammad itu di atasnya lagi. Ayo, merinding ulun ini, pakai satu merinding gue, merinding lo, kipasnya. Itu keistimewaannya Rasulullah itu gue. Makanya Habib Ali mengatakan ahsanan nasi khuluqan wa khuluqa. Nabi itu sempurna dari sisi fisik maupun dari sisi akhlaknya. Oh pokoknya kita ini Bu bangga dan kita ini patut bersyukur kepada Allah. Kita ini diberikan Nabi yang paling istimewa. Kita ini diberikan Allah Nabi yang paling sempurna. Allah Nabi itu terakhir kedudukannya Nabi kita ini. Tahu lah yang berapa jumlah Nabi dan Rasul yang diutus Allah? Berapa? Ada yang tahu lah? Kalau bisa menjawab perlu beri bendera itu satu. 25. Yang tahu sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul yang diutus Allah itu 124.000 Nabi dan Rasul. Hanya yang wajib kita imani, wajib kita ketahui itu yang 25 itu. Nabi Muhammad itu urutannya ke 25. Ada yang berlelucuan Pak zaman dulu. Kenapa ya? Kalau Nabi lain itu ada fotonya kan, ada yang menggambar kan, Nabi Musa ada gambarnya, Nabi Nuh ada gambarnya kan. Kenapa Nabi Muhammad itu ada di gambarnya aja? Tahu lah biar kenapa Nabi Muhammad ada di gambarnya? Karena dulu itu ya roll film itu cuma 24. Dulu kan roll film cuma 24, belum 25. Ujur. Ada aja orang tuh nyambut gitu. Ya kan roll film dulu lah. Iya. Bisa itu nah. List. Cuma 24 kan. 24. Nah, ada 25 kan. Jadi kan ada fotonya Nabi Muhammad. 24 36. Tapi yang itu jadi pakai itu. Nah itu Rasulullah terakhir dari sisi kenabian, tapi Nabi itu diberi gelar apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini ulun mengisahkan ini Nabi kita Pak. Ini Nabi kita. Nah kita ini jadi mulia karena kita ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi yang ulun ceritakan dengan pian ini nah, yang mulia, yang agung, yang sempurna dari sisi fisiknya, sempurna dari sisi akhlaknya. Ini Nabi kita. Ini dulu zaman sahabat tuh ada seorang ibu-ibu. Seorang ibu-ibu itu suaminya, lakinya, saudara laki-lakinya. Lakinya ini maksudnya suaminya. Kali dua kita bahasa. Suaminya, ini bahasa Indonesia aja sudah. Anak laki-lakinya, kemudian saudara laki-lakinya, 3 orangnya pergi berperang dengan Nabi Muhammad. Dalam peperangan itu, kalau tidak salah itu dalam peperangan Khandaq. Kalau tidak salah dalam peperangan
peperangan Khandaq itu. Belum lupa, mudah-mudahan kada salah. Ketika selesai peperangan, orang-orang ini kan bulikan, pulang, lalu si ibu tadi ini mendatangi pasukan tadi yang pulang perang itu tadi. Ini ibu-ibu nih, lu berkisah soal ibu-ibu nih, ibu-ibu. Lalu ibu-ibu tadi nih, ada orang menyampaikan, Bu sabar, suami pianku sudah syahid. Datang lagi satu mengabarkan, Bu, anak-anakmu syahid di medan perang. Datang lagi satu, Bu, saudaramu syahid meninggal di medan perang. Artinya apa? Lakinya mati, saudaranya mati, anak laki-lakinya mati. Tapi apa jawaban ibu ini tadi? Aku tidak pikirkan itu semua. Yang aku mau tahu bagaimana keadaan Rasulullah. Ini ibu-ibu, ibu-ibu coba di zaman Rasulullah. Kan demikian, kan lakinya mati biar aja. Orang zaman dulu kalau suaminya syahid di medan perang itu istrinya malah bangga karena punya suami yang syahid di jalan Allah. Orang dulu bangga kalau suaminya kayak itu, suaminya di jalan Allah itu, istri-istri dulu tuh bangga. Jari ibunya tadi, aku tuh kada pusing, kada sedih. Anakku meninggal, suamiku meninggal, saudaraku meninggal. Yang aku mau tahu itu bagaimana Rasulullah itu selamatkah? Rasulullah itu terlukakah? Atau Rasulullah itu baik-baik aja? Coba bayangkan, kalau kita kan kayak gitu. Ini ibu itu sampai kayak gitu. Lalu dia katakan apa? Wallahi, semua penderitaan di dunia ini, semua kesusahan di dunia ini bagiku itu kecil. Yang penting Rasulullah itu selamat. Yang penting Rasulullah itu tidak apa-apa. Coba bayangkan, ini orang yang bujur-bujur cinta dengan Nabi Muhammad. Ayo, kalau kita kan bersalawat supaya laris jualan, supaya laku dapat jodoh, supaya ini, supaya itu. Ya kalau makanya kita ini kali mau berparak dengan Nabi Muhammad itu bujur. Kalau kita berselawat itu sampai ke Allah Ta'ala tidak ada hijab sampai. Tapi untuk dekat dengan Nabi Muhammad, sadari selawat kita itu buat apa. Pokoknya kalau pian itu berselawat, jangan supaya ini, supaya itu, kan usah. Tujuan kita berselawat dengan Nabi itu untuk membuat kita itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita dekat dengan Rasulullah itu, Bu, Masya Allah. Kita belum diceritakan semua tadi. Rasulullah itu belum diceritakan semua. Kalau diceritakan semua, panjang ya. Dan cukup kita malam ini menceritakan Rasulullah itu.